Satu plastik klip bening kecil dapat 10 butir. Tapi banyak yang mengkonsumsi ya Bapak. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi hadir di channel Mandua Jember di segmen Ceria, cerita inspiratif anak Mandua. Bersama saya Yulita yang akan menemani kalian di podcast kali ini. Nah, kebetulan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dari Kejaksaan Agung, yaitu dengan Bapak Raden Yuri, SH.MH. Nah, pada penasaran yuk, langsung saja kita sambut Bapaknya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah kabar baik, sehat selalu. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Pak dalam menjalankan Amin. tugas. Amin. Nah, Bapak tadi kan sudah mengisi materi di aula tentang kenali hukum dan hindari hukum. Nah, sebelum kita membahas materi lebih lanjut, Bapak, saya ingin bertanya sebentar nih. Iya. Bagaimana kesan Bapak waktu pertama kali datang ke Mandua Jember dan melihat siswa-siswa Mandua Jember? Ya alhamdulillah, dari kegiatan kami selama ini yang konsepnya jaksa masuk sekolah, termasuk jaksa masuk madrasah, di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember ini bisa saya katakan yang paling all out ya. Jadi seluruh siswa dari kelas 10, 11, 12 semua terlibat dan dilibatkan dalam aula yang cukup representatif dan sangat memadai, dan juga diikuti oleh Bapak Ibu Dewan Guru, Kepala Sekolah, dan juga tenaga kependidikan. Jadi harapannya manfaat dari acara ini bisa dirasakan oleh semua pihak di Mandua Negeri Jember ini. Oke Bapak. Nah, tadi Bapak di sana kan menjelaskan tentang kenali hukum dan hindari hukum. Nah, Bapak selama ini kenapa kita harus sejak dini tuh diajari tentang hukum nih Pak? Seberapa penting gitu hukum itu bagi pelajar di sekolah? Iya. Masyarakat sadar hukum itu adalah salah satu parameter dari keberhasilan pembangunan. Nah, kita ketahui kejaksaan ini memiliki tugas penegakan hukum secara preventif atau pencegahan. Salah satunya dilakukan dengan cara penyuluhan hukum. Konsepnya kalau untuk anak-anak sekolah adalah jaksa masuk sekolah. Bisa jaksa masuk madrasah, jaksa masuk pesantren, ataupun jaksa masuk kampus. Kenapa penting bagi anak-anak? Karena kita tahu anak-anak ini nanti yang akan dalam 5 atau 10 tahun yang akan datang ikut mengelola negeri ini. Sehingga kita harapkan bekal-bekal untuk mereka menyongsong masa depan di era dewasa mereka betul-betul tercukupi dengan baik, termasuk pula di bidang hukum. Kita tidak mengajarkan di sekolah ini hukum pasal demi pasal dan lain sebagainya, tetapi hakikat hukum itu sendiri, yaitu bagaimana hukum itu diperlukan untuk mengatur kehidupan kita di masyarakat agar menjadi lebih baik, sehingga nanti kita mengenali hukum. Apa mengenali hukum? Apa sih yang disuruh oleh hukum untuk dilakukan? Apa sih yang disuruh oleh hukum untuk tidak dilakukan? Sehingga kita menjadi tertib sebagai bagian masyarakat. Kalau kita udah tertib tidak melanggar hukum, kita dengan sendirinya akan menjauhi hukuman. Iya, Bapak. Nah, dari berbanyaknya pelanggaran hukum nih ya, paling banyak ini kenakalan dalam bentuk remaja gitu Bapak. Nah, contohnya apa saja nih Bapak yang bisa dihindari oleh pelajar gitu? Ya, kenakalan remaja ini konsepnya luas ya. Karena kenakalan remajanya ada dua. Kenakalan remaja yang tidak mengarah kepada suatu tindak pidana, misalnya seperti membolos, nggak mengerjakan PR, yang dilanggar itu aturan di sekolah. Sanksinya sanksi administrasi di sekolah. Bisa dipanggil orang tua, bisa dihukum untuk mengerjakan tugas tertentu, dan lain sebagainya. Tapi ada bentuk juga kenakalan remaja yang mengarah ke tindak pidana. Apa itu? Misalnya kenakalan remaja dalam bentuk melakukan bullying. Itu kan perundungan. Bullying itu banyak, ada bullying verbal, kata-kata, ada bullying fisik, entah itu mukul, nendang, dan lain sebagainya, melakukan kekerasan. Ada juga bullying yang bersifat relasional, jadi dia dikucilkan dalam suatu pergaulan di lingkungan sekolah, ataupun bullying yang dengan menggunakan sosial media, cyberbullying, menggunakan teknologi informasi. Nah, ini yang harus kita coba untuk paparkan ke
anak-anak siswa MAN 2 Jember agar mereka paham, oh ya kayak begini nggak boleh dilakukan, supaya nanti nggak jadi masalah. Selain itu, dari bullying ada juga dua hal lain yang cukup berkaitan dan ini relate sama ya kalian Gen Z ya. Iya, Nah, Pak Gen Z nih. ini adalah narkotika dan ada lagi obat keras berbahaya. Narkotika itu ya seperti penyalahgunaan narkotika jenis sabu, memang mahal ya. Iya, mahal. Untuk menyalahgunakan sabu, mengkonsumsi sabu itu mahal, tapi itu bisa. Biasanya terjadi kalau memang ini anak-anak, uang sakunya udah terlalu berlebihan, tabungannya berlebihan. Yang lebih parah dari itu adalah obat keras berbahaya. Kenapa? Yang pertama, obat keras berbahaya ini murah. Mereka dijualnya tuh eceran dalam bentuk paket begitu. Di 10 tahun yang lalu itu harga Rp10.000, itu satu plastik klip bening kecil dapat 10 butir pil putih. Kalau sekarang cuma dapat 3 butir. Tapi banyak yang mengkonsumsi ya Bapak? Banyak di kalangan pelajar itu. Memang ini pelanggarannya bukan ke narkotika ya, Iya. pelanggarannya ke undang-undang kesehatan. Di undang-undang kesehatan ini yang bisa dihukum adalah yang mengedarkan. Yang mengkonsumsi tidak ikut? Yang mengkonsumsi belum bisa dijerat. Tetapi untuk berangkat dari mengkonsumsi pil koplo menjadi pengedar pil koplo biasanya tidak butuh waktu lama. Hanya hitungan minggu sampai bulanan, tidak sampai 6 bulan. Karena mungkin murah ya. Iya, Bapak. Di satu sisi mereka sudah ketergantungan yang mengkonsumsi tersebut. Kalau nggak minum obat ini nggak enak. Yang katanya kalau mau ujian minum obat ini lebih pede, belajar gampang, cepat masuk, bisa nggak capek dari pagi sampai malam, sampai mabar di malam, aman. Nah, daripada beli, mending aku ngedarin. Nah, disitulah dia sudah terjerat, gitu kan? Karena misalnya kalau kamu bisa ngedarin 5, kamu gratis 1 paket, lumayan lah daripada bayar. Nah, itu dampaknya nanti bisa terkena undang-undang kesehatan ini dengan ancaman penjara. Dan yang lebih buruk lagi, ini kan larinya ke kesehatan ya. Iya, Bapak. Obat yang biasanya disalahgunakan, obat keras berbahaya ini, obat pil putih ini, kandungan kimianya adalah trihexyphenidyl. Dia adalah obat sakit Parkinson. Itu apa Bapak sakit Parkinson? Sakit Parkinson itu adanya penyakit pada susunan saraf pusat. Kalau mungkin ada yang tahu, mantan petinju Amerika sudah meninggal namanya Muhammad Ali. Itu penyebabnya? Nah, waktu dia sudah di hari tua kan kena Parkinson ya. Sarafnya kan sudah mengalami gangguan, jadi lebih sering tremor. Jadi obat ini sebenarnya adalah obat, tapi syaratnya dia harus menggunakan resep medis dari dokter. Kedua, dijual di sarana yang berizin, yaitu apotek. Ketiga, yang menjual apoteker. Satu saja syarat ini tidak terpenuhi, itu sudah salah. Dijual apotek, dijual sama apoteker, nggak pakai resep medis, salah. Pakai resep medis, dijual di apotek, yang jual karyawannya, salah. Begitu kan? Terus pakai resep medis, yang jual apoteker, tapi di pinggir jembatan, salah. Nah, banyak-banyak gejala di siswa di sekolah lanjutan tingkat atas mudah untuk terpapar bahaya obat keras berbahaya ini. Karena nanti kalau kita nggak Parkinson, ngapain kita mengonsumsi obat Parkinson? Iya. Tentunya nanti akan berdampak pada kerusakan fisik kita. Saya pernah menangani suatu kasus dengan pelakunya itu usianya masih di atas 20, di bawah 25. Tetapi karena sudah saking rusaknya fisiknya, karena dia sudah ketergantungan dengan obat keras ini, yang bersangkutan tidak normal, dalam artian dalam posisi normal begini setiap 3 menit sekali dia kolaps jatuh. Nah ini Bapak, kan tadi sudah kecanduan ya Pak. Cara menangani kecanduan itu bagaimana Pak? Kecanduan tersebut Iya. adalah penyelesaiannya harus secara medis, begitu ya. Jadi itu harus diobati oleh medis. Adalah pihak-pihak kedokteran yang lebih menguasai hal tersebut, penanganannya, karena bagaimanapun juga itu di luar treatment proses hukum. Maka dari itu, alih-alih kita mengobati melalui represif, lebih baik kita preventif pencegahan. Ayo siswa-siswi
dimanapun kalian, terutama siswa-siswi Madrasah Alia Negeri 2 Jember, kalian ini 5 tahun atau 10 tahun lagi udah ikut mengelola negeri ini. Please, gitu loh. Ayo, kita jadikan diri kita memang layak untuk ikut ambil bagian untuk mengelola negeri ini. Tadi Pak, Bapak kan menjelaskan tentang bullying. Nah, macam-macam bentuk bullying itu ada fisik sama verbal dan cyberbullying. Nah, biasanya tindakan pidana apa yang biasa dilakukan kepada pelaku bullying itu, Bapak? Bullying yang pernah ada aja ya. Ada beberapa waktu yang lalu di sebuah sekolah negeri di Kabupaten Jember yang dia melakukan kekerasan fisik kepada temannya, laki dengan laki, yang mengakibatkan temannya meninggal dunia. Tentunya treatmentnya juga dia harus mendapatkan proses penegakan hukum secara pidana. Kalau dia statusnya masih anak atau belum berusia 18 tahun, maka ancaman pidananya adalah maksimal itu setengah dari untuk dewasa. Kalau misalnya ancaman buat dewasa itu mati, nah dia akan diganti dengan pidana penjara 10 tahun. Dan untuk menghindari tersebut, kami tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi melalui jaksa masuk sekolah. Karena proses hukum buat siswa, baik yang sudah dewasa, yang sudah berusia 18 tahun, ataupun belum berusia 18 tahun sehingga disebut sebagai anak, tetap bisa diproses secara pidana. Karena kalau untuk anak siswa tingkatan madrasah aliyah, kan mereka sudah pasti di atas 12 tahun ya. Iya. Nah, anak pelaku tindak pidana yang bisa dikenai penjatuhan pidana penjara, yang bisa dikenai upaya paksa berupa penahanan di dalam sel, itu adalah belum berusia 18 tahun tapi di atas 12 tahun. Nah, usia kalian kan udah masuk kan itu kan gitu. Nah, ini aja juga yang sering terjadi, Bapak. Nah, misal nih ada korban yang dibully ya, Pak. Nah, korbannya itu berusaha melawan diri dengan misal dipukul gitu, Pak, secara tidak sengaja ya kan, Pak. Nah, si pelaku ini terus meninggal, itu gimana, Pak? Tadi itu juga ditanyakan di teman kalian yang ada di aula tadi. Iya. Konsepnya itu adalah pembelaan terpaksa ya. Jadi kita harus paham ya, pembelaan terpaksa itu seperti apa. Pembelaan terpaksa itu adalah pembelaan seketika. Maksudnya tidak ada cara lain selain kamu harus membela diri. Misalnya memukul dia atau dan lain sebagainya. Kalau masih ada upaya yang lain, kamu masuk ke ruang guru, minta perlindungan guru, kabur dengan sepeda motormu, melarikan diri, ambil itu. Nggak ada upaya lain, terpojok sudah. Terpojok di sebuah pojokan gedung, nggak bisa apa-apa, yang ditemukan mungkin hanya sebuah tongkat besi panjang yang itu langsung dipukulkan. Karena kalau tidak dipukulkan itu membahayakan nyawamu, itulah pembelaan terpaksa. Tetapi kalau masih ada cara lain, maka harus diambil cara yang lain. Dan pembelaan terpaksa itu tidak boleh melampaui batas. Tapi apakah dikenakan pasal itu, Pak? Tergantung, jika dia sudah bisa didefinisikan sebagai pembelaan terpaksa yang tidak melampaui batas, tidak dipidana. Tetapi kalau ternyata dia sudah melampaui batas, gitu kan, udah misalnya seperti saya contohkan tadi, dia terpojok di sebuah pojokan tembok yang ada di situ besi panjang, dia pukulkan, sementara pelaku yang mengejar dia sudah kolap, ya seharusnya dia kabur. Kalau dia masih pukul berkali-kali terus ditusuk, itu sudah melampaui batas. Jadi bisa dikenai pasal tersendiri. Seperti tindakan kayak main hakim di masyarakat itu juga di beberapa tempat itu diproses secara hukum karena sudah melampaui batas. Wah, terima kasih Bapak, penjelasan Bapak dan ilmunya, motivasi Bapak. Nah, pertanyaan saya, pesan untuk anak Mandua Jember Ya. Yang bisa dilakukan agar menghindari ini, Pak, gimana Bapak pesannya Ya, untuk siswa? pesan saya untuk anak-anak siswa-siswi sekalian, terutama siswa-siswi Madrasah Alia Negeri 2 Jember, tolong isi waktu kalian dalam 1 kali 24 jam dengan jadwal yang sehat dan bertanggung jawab. Kalau waktunya sekolah mulai dari jam 7 sampai jam 3, ya jam 7 sampai jam 3, jangan jam 9 sampai jam 2. Kan begitu kan, ada waktu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Terus di luar jam sekolah, isilah dengan istirahat yang cukup di rumah, malam waktu tidur ya tidur. Kalau belum waktunya tidur, isi misalnya kalau anak-anak sekarang kan olahraga, ikut klub olahraga, terus ikut klub kesenian, hal-hal yang positif.
jangan banyak-banyak bengong. Kalau banyak-banyak bengong atau ada waktu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, masuknya baru datang ke sekolah jam 10, jam 1 sudah pulang, seperti itu kan. Ada waktu-waktu yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau anak muda seperti itu, akan mudah nanti diajak untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Misalnya, yuk trek-trekan yuk, mana? Di CNS, di Buger misalnya gitu. Nah, itu sudah, orang sudah dibukakan pintu, kan ada kesempatan gitu. Kalau 1 kali 24 jam waktu kita sudah diisi secara bertanggung jawab, insya Allah nggak ada celah. Gimana mau ngajak dia, orang dia di sekolah, gimana mau ngajak dia, orang dia ikut ekskul, oh dia sedang ikut pengajian, oh dia udah pulang ke rumah, begitu ya. Jadi tidak ada celah waktu kosong yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga terisi hal-hal yang kontraproduktif, yang mengakibatkan hambatan dalam pendidikan kalian dan merusak cita-cita kalian di masa depan. Ayo generasi muda, siswa-siswi MAN 2 Jember, 5-10 tahun lagi waktu kalian. Gak lucu kalau negara kita ini cuma dikelola oleh orang tua-tua. Waktunya kalian anak-anak muda ikut berpartisipasi membangun dan mengelola negeri ini. Demikian. Nah, dari perbincangan ini kita bisa mendapatkan banyak ilmu nih teman-teman. Nah, contohnya kita harus mempelajari hukum sejak dini. Nah, sebagai siswa MAN 2 Jember, kita harus taat kepada hukum dan juga jangan pernah melakukan perbuatan yang melenceng dari hukum. Saya Yulita, sekian ingin pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk tonton video selanjutnya. Terima kasih. Dadah.